ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sore hari ini berkat rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kembali di acara Ngopi Sore. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sebelum acara ngobrol pintar sore hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngopi sore hari ini kita dibersamai oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau ada seorang founder dari ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Beliau juga founder dari komunitas miliarder berkah TCA. Selain itu, beliau adalah salah satu top leader di Indonesia. Beliau sudah bisa umroh bersama keluarga lebih dari 20 kali, bisa berangkat haji plus bersama pasangannya. Selain itu, mendapatkan jalan-jalan gratis ke luar negeri di 3 benua dan 10 negara. Alhamdulillah, besok juga beliau akan berangkat ke Uzbekistan bersama tim dari Armina Reka. Baik ayah bunda, tidak berlama-lama ya. Marilah kita hari ini ilmu bersama dan kita kosongkan kelas ilmu kita rendahkan hati kita, dan kita buang prasangka negatif agar Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah angkat derajat kita. Baik, hari ini ngopi sore akan dibersamai oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku aman, Bu Dede? Aman, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak, sore hari ini? Aman ya. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Dede lagi di mana saat ini? Saya alhamdulillah lagi jalan-jalan di Madiun, Pak. Silaturahmi. Alhamdulillah bisa ke rumah Pak Harun juga. Alhamdulillah sore hari ini juga bisa membersamai Pak Teman-teman Harun. semuanya, ini Bu Dede posisinya lagi di rumah saya ini. Padahal Bu Dede ini tinggalnya di Bandung ya. Purwakarta, Pak. Oh, Purwakarta, bersama ini ya, bersama teman-teman yang lain. Hari ini silaturahmi ke Madiun Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bu Dede itu lihat saya bekerja ya. Cukup duduk di rumah, itu datang dengan dahsyat. Oke, baik. Rencananya Bu Dede di Kota Madiun sampai berapa lama? Ya, insya Allah sampai tanggal 18 besok. Besok 18 ya. Baik. 3 hari ya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan betah di Madiun ya. Ibu Bapak kalau mau ke Madiun boleh silakan mampir. Ini namanya ilmu yang disebut dengan Ainul Yakin ya. Ada ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Ainul Yakin itu datang ke rumah kami, lihat saya langsung, lihat rumah saya langsung, bener nggak ini Pak Harun? Gitu loh. Jadi dengan melihat saya, oh ternyata Pak Harun makannya nasi, oh ternyata Pak Harun itu minumnya air. Kalau Pak Harun bisa sukses, berarti saya bisa. Gitu namanya Ainul Yakin ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Tadi belum sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Saya doakan ya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan ya. Mudah-mudahan wasilah DKR, wasilah Armadili hidupnya makin sukses, makin sehat, makin kaya, makin bahagia ya, makin mulia, dan hidupnya itu berkah, memberi manfaat kepada banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di Ngopi Sore ya, ngobrol pintar ya di sore hari ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti habis acara Ngopi Sore saya persiapan Bapak Ibu. Benar kata Bu Dede, alhamdulillah besok hari Rabu saya sama Bunda Ana izin ya, kita mau tadabbur alam, hablum minal alam ke Uzbekistan. Ibu tahu Uzbekistan? Kak Dede tahu Uzbekistan mana? Enggak tahu, Pak.
Oh, nggak tahu. Tahunya di berita Uzbekistan aja, Pak. itu Uzbekistan itu ini loh, Bandung lurus saja gitu ya. Ada perempatan belok kiri gitu. Nggak gitu, luar negeri Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Besok kami bersama dengan mentor Bunda Inggris ya. Kita bersama dengan direktur kita Bu Haja, maaf, komisaris ya, itu Ibu Kuril. Kemudian dengan manajemen, kemudian dengan teman-teman leader sukses yang lainnya, kurang lebih sekitar 30-an orang Bapak Ibu. Ada yang mau ikut Bapak Ibu ke Uzbekistan ya. Acaranya apa? Ya acaranya Hablum Minal Alam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Juli Irman itu sampaikan ada Hablum Minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Kemudian Hablum Minanas, bersilaturahmi ya. Dengan siapa ya? Dengan sama manusia tentunya ya. Kemudian Hablum Minal Alam, bersilaturahmi dengan alam. Yang ini orang jarang Bapak Ibu. Orang menganggap piknik itu pemborosan. Salah Bapak Ibu. Ketika kita itu piknik, kemudian ngajak keluarga kita, ngajak pasangan kita, ngajak anak-anak kita, ngajak tim kita. Manfaatnya adalah satu, akan membangun kedekatan hati antara keluarga, antara tim. Ya makanya ada istilah orang panik itu karena kurang piknik dalam hidupnya. Dan percaya apa tidak Bapak Ibu, ternyata alam itu punya kemampuan menyerap energi negatif. Kesimpulannya adalah orang yang kurang piknik biasanya gampang stres. Gampang stres Bapak Ibu. Jadi ketika itu piknik itu sebenarnya adalah, kan piknik ke alam Bapak Ibu. Alam itu mengeluarkan gelombang ya, ada yang namanya ion negatif ya. Ion negatif itu justru baik Bapak Ibu. Nah, dia menyerap energi negatif dalam tubuh kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi kita Hablum Minal Alamnya besok itu di Uzbekistan Bapak Ibu. Alhamdulillah wasilah komunitas ini kami hampir setiap tahun itu bisa keluar negeri Bapak Ibu ya. Ya bisa 3 kali malah. Kemarin Januari saya bisa berangkat ke Baitullah ya. Kan luar negeri itu. Ke Mekah Madinah bersama Bunda Ana, bersama 3 anak saya, bersama ibunda saya. Ya. Bisa ke Baitullah luar negeri. Itu Januari. Kemudian Februari saya berangkat lagi ke Singapura, Malaysia. Ya kemarin bersama Bunda Ana, bersama siapa itu Pak Eko Purnomo, Bu Mahmudah, Kak Afi, ya. Kemudian sama teman-teman yang lain. Jadi Februari kita di Singapura, Malaysia. Ini Oktober kita ke Uzbekistan. Jadi setahun kita bisa keluar negeri Bapak Ibu. Wasilah apa? Wasilah komunitas ini Bapak Ibu. Ya mungkin ya, jujur kalau dulu saya nggak kenal komunitas ini, buru-buru keluar negeri Bapak Ibu. Piknik ke dalam negeri aja enggak. Ya, piknik ke dalam negeri. Jadi enaknya di komunitas ini Bapak Ibu, istilah kami usaha jalan, kita bisa jalan-jalan. Mau Bapak Ibu, coba yang mau piknik ke luar negeri, siapa yang mau bolak-balik ke Tanah Suci, kuncinya adalah bertahanlah lebih lama. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sukses di Armina dulu itu mudah, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang yang gemuk atau enggak. Kuncinya sederhana, siapa yang bertahan lebih lama dia sukses. Siapa yang berhenti terlalu cepat dia gagal. Cuma itu kan. Saya hari ini sukses karena saya bertahan lebih lama Bapak Ibu. Dasarnya apa? Kalau saya bertahan lebih lama Bapak Ibu, asal kita mau belajar ya, maka yang sulit itu jadi mudah. Kan diulang-ulang terus kan? Ya, gagal, diulang lagi, gagal, diulang lagi, gagal, diulang lagi, gagal, diulang lagi, akhirnya belajar sukses. Jangan gagal berhenti, maka Anda nggak pernah berhasil. Jadi kunci sukses adalah siapa yang bertahan lebih lama. Karena apa? Orang Jawa bilang Allah bisa karena terbiasa. Ya.
Sulit itu karena nggak terbiasa. Kalau udah terbiasa itu menjadi mudah. Orang mengatakan sedekah itu sulit karena nggak terbiasa sedekah. Kalau udah terbiasa itu jadi karakter Bapak Ibu. Sedekah itu biasa aja, ya biasa aja. Justru kalau nggak sedekah jadi aneh. Orang mengatakan sholat tahajud itu sulit ya karena nggak terbiasa sholat tahajud aja. Betul apa tidak? Bagi orang yang terbiasa sholat tahajud ya biasa aja sih. Ya biasa aja. Jadi udah kayak bagian dari apa ya, karakter kita, udah menjadi habit Bapak Ibu. Termasuk kenapa hari ini kita sulit untuk kaya? Karena belum terbiasa kaya Bapak Ibu. Terlalu lama miskinnya. Bapak kalau mau sukses seperti kami, yuk jangan pernah berhenti. Insya Allah. Ya, Armina diri itu enak Bapak Ibu, enak pakai banget ya. Enaknya apa? Satu, sudah ada gurunya, sudah ada mentornya, sudah ada bukti suksesnya. Tiga, tugas kita adalah rendahkan hati, kemudian duplikasi, amati tiru manut atau samina wa atona. Udah Ibu Bapak, udah tempel aja yang sukses, ikutin aja, jangan didebat, jangan dikasih kritisi, apalagi berprasangka buruk. Karena apapun alasannya mereka sukses Bapak Ibu. Ada yang ngasih masukan sama saya, Pak Harun harus begini. Saya bilang, Bapak udah berhasil belum? Belum. Kalau belum berhasil, Bapak manut dulu aja. Bapak belum berhasil ngajarin, nanti Bapak nggak berhasil lagi, saya bilang gitu. Ya, seenggak pinternya saya, kami berhasil di sini. Kami bisa mencetak ratusan orang-orang hebat. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, udah ada gurunya, tinggal ikutin saja. Gampang ya. Kemudian yang kedua, Bapak kenapa enak? Karena kerja kita cukup dari rumah. Enak nggak? Nggak kena panas Bapak Ibu, ini Madinah suhunya 40 kayak musim haji. Panas banget di luar. Tapi saya tetap dingin karena di rumah ada kipasnya. Enak ya. Kalau bicara modal, Ibu, Masya Allah kecil. Armina Dili itu modalnya berapa tuh Bu? Pak, bandingin sama bisnis di luar. Bandingin sama rokok suaminya. Bandingin sama uang jajan. Kita kecil Bapak Ibu. Armina Dili itu biaya operasionalnya sebulan cuma 1 aktivasi produk. 1 doang. 1 aktivasi produk terserah. Produknya apa saja. Yang penting jangan di bawah 165.000. Gua bayangin ya. 1 bulan 30 hari, hanya 1 produk aktivasi. 1 produk itu anggap aja Bu, kalau Bapak sewa ruko, ini biaya sewa rukonya, biaya karyawannya, gitu loh, biaya listriknya, biaya PDAM-nya. Kalau di Armina ini kan nggak ada itu, nggak ada karyawan, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu masang neon box gitu loh. Ya, maka penggantinya aktivasi. Makanya Ibu Bapak leader yang aktivasinya tidak disiplin 99% pasti dia gagal. Kenapa? Karena mindsetnya dia nggak paham. Ada yang belum aktivasi Bapak Ibu, apapun alasannya. Pak, saya kan belum dapat komisi, masa aktivasi? 99% Anda pasti gagal. Kenapa? Karena hal sesederhana ini aja kita nggak paham Bapak Ibu. Ya, siapa yang belum aktivasi? Uangnya teko. Jadi aktivasi itu Bapak Ibu ibaratnya adalah mengganti biaya operasional gitu loh. Biaya sewa ruko. Sekarang beberapa ruko sewanya 25 juta per tahun. Itu setahunnya jatuhnya itu 2 juta Bapak Ibu. Setahun. Kita cuma 1 produk. Iya. Kalau Ibu bandingin dengan suaminya yang rokok, misalkan suaminya yang rokok itu 1 bulan, masih mahalan biaya rokok suaminya. Bandingin dengan anak Ibu Bapak yang sekarang kuliah. Anak saya kuliah Bapak Ibu ya, itu biaya hidupnya itu 1 bulannya 5 juta. Kalau bisa kosnya sendiri 2 juta, belum biaya motornya, belum biaya SPP sekolahnya. Itu 1 anak 5 juta. Ya, bandingin dengan apa ini? Dengan aktivasi. Ya, makanya leader yang aktivasinya ruwet kembali ke jalan yang benar, Anda akan pernah berhasil. Ya, enak Bapak Ibu, udah ada mentor, kerjanya online,
ya biayanya murah sekali. Ya, kalau sales rezekinya miliaran rupiah, miliaran Bu. Rezeki di bidang ngadil itu miliaran. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, saya yakin yang ngadil ini pasti ada yang bekerja kan? Entah jadi pegawai, entah ikut orang, entah buka usaha. Saya nanya, apakah pekerjaan Bapak Ibu itu bisa menghasilkan uang miliaran? Tolong dijawab. Oke, saya tidak tahu ya, yang ngadil ini kerja apa. Mungkin ada yang jadi guru, jadi ustadz, jadi apa saja. Saya mau nanya dengan sederhana, apakah kerjaan Ibu yang Ibu tekuni selama ini bisa menghasilkan miliaran? Kalau jawabannya iya, Anda luar biasa. Kalau jawabannya tidak, buktinya Anda sungguh-sungguh sampai hari ini. Paham ya? Sudah jelas bisnis yang kita lakukan hari ini nggak mungkin miliaran. Tapi kita istiqomah sampai hari ini. Pertanyaannya adalah Armina Dewi bisa nggak miliaran? Bisa. Kenapa kita nggak istiqomah? Halo? Saya punya teman kerja gitu, saya nanya, kerjamu begini bisa nggak jadi miliaran? Nggak bisa. Kamu bisa istiqomah. Kenapa untuk Armina Dewi yang bisa kemungkinannya miliarder, Anda nggak istiqomah? Baik ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti hasil Armina Dewi kita bisa umrah mengumrahkan, haji mengajikan, bisa telepon alam ke luar negeri, ya bisa freedom finansial, sehingga hidupnya itu happy ending. Dari tua kita bisa menikmati hidup, ya kita bisa fokus beribadah, ya kita nggak ngerepotin orang lain dan tidak ngerepotin siapa saja. Baik, izin Bapak Ibu, sore hari ini saya akan membahas tentang cara kerja miliarder karena masih banyak Bapak Ibu yang masih bingung cara kerjanya, ya. Cara kerja di Armina Daily tentunya. Bapak Ibu perlu saya jelaskan, Armina Daily atau Armina Rika Farmasia Pratama ini adalah real business, bisnis nyata. Bukan bisnis goib. Pernah dengar Bapak Ibu orang begini, aku itu nggak mau bisnismu loh, bisnismu itu nggak nyata. Pernah dengar? Bu Titi pernah dengar gitu nggak? Temannya bilang bisnismu itu nggak nyata loh. Pernah Pak. Jadi masih ada ya. Aku tuh nggak mau bisnismu karena bisnismu itu nggak nyata. Terus yang nyata itu apa? Yang nyata itu jualan pecel, jualan bakso, jualan pakaian. Pernah ya? Ada ya Ibu? Saya tuliskan Bapak Ibu, Armina itu bisnisnya Bu. Nyata itu bisnis karton kelihatan, ya real bisnis Bapak Ibu. Perusahaannya ya apa di Jakarta, produknya apa, bisa dipegang, bisa diminum, ada manfaatnya, duitnya ada, buktinya ada. Itu tiba-tiba ada orang mengatakan bisnisnya nggak jelas, aneh toh. Bisnis yang membawa kita jadi miliarder dikatakan nggak jelas. Bisnis yang membawa orang kaya-kaya dianggap jelas. Halo? Jadi Armina itu bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Ya. Bisnisnya adalah dagang, Bapak Ibu. Dagang, Bapak Ibu. Ya. Armina itu bukan investasi. Bedanya apa, Pak? Kalau investasi itu masukkan uang, kita diam saja dapat duit. Contohnya deposito. Ini ada yang salah paham. Kalau gabung Armina Daily, kalau sudah ambil paket, diem. Tiba-tiba telepon sama saya, Pak, saya sudah 6 bulan kok gak dapat uang. Benci aku. Uangnya teko nggak ini? Nah, kalau nggak kerja nggak dapat duit ya Bapak Ibu. Nah, ya. Kita bukan investasi. Kalau investasi masukin uang 20 miliar setiap bulan dapat 100 juta, masukin uang 10 miliar setiap bulan 50 juta, nggak usah kerja. Itu namanya investasi, punya duit, bikin kos-kosan 50 kamar, satu kamarnya 1 juta, maka setiap bulan dapat 50 juta, nggak usah kerja, yang kerja kos-kosannya. Armina Daily ini dagang Bapak Ibu, tolong dipahami. Ya dagang sama dengan dagang-dagang Indomaret, Alfamaret, dagang lepek, ketoprak, soto, rawon, bakso, pecel, pakaian, sama Bu, prinsipnya itu dagang. Yang namanya dagang pasti ada yang nolak, ada yang mau, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah,
ada yang PHP. Iya. Enggak semua orang, Bu, harus suka produk kita. Makanya dikatakan kalau mau jadi pedagang atau pembisnis, satu, nggak boleh pakai perasaan. Pedagang itu nggak boleh baper, Bapak Ibu. Kalau baper ditolak sakit hati. Halo, ditolak lagi mahnya kambuh. Ditolak lagi tensinya naik. Tabung airnya 6 bulan udah masuk rumah sakit 4 kali. Ada Bapak Ibu. Jangan ada bisa Bapak Ibu bisnis itu. Iya. Jadi nggak semua orang itu harus suka. Beda kita walaupun bagus Bapak Ibu. Ya, bisnis kita itu kadang-kadang ditolak orang. Itu bukan berarti mereka benci kita. Ya pengen aja. Misalkan saya ditawarin Pak Harun, mau makan ini enggak? Sate enggak? Enggak lah. Enggak lah. Bukan berarti saya nggak suka sate loh. Sate sukaan saya. Cuma hari ini saya nggak mau makan sate. Jadi untuk menolak itu nggak mesti harus benci Bapak Ibu. Pak Harun, nonton yuk. Aku. Enggak. Bukan berarti saya benci nonton. Enggak juga. Ya lagi nggak pengen nonton aja. Bisa dipahami Bapak Ibu. Pak, Bu, Armada Deli, makasih ya Pak ya. Ini berarti mereka nggak suka Armada Deli. Ya pengen aja. Jadi gue nggak usah baper. Pokoknya prinsipnya itu ada yang nolak, pasti ada yang terima. Narkoba itu ada yang nolak banyak, tapi yang terima ya ada. Minuman keras itu ada yang nolak banyak, yang terima ya ada. Judi itu Bapak Ibu, yang nolak banyak, yang terima ada. Masa Armada Deli yang halal atau yuk? Ya, yang nolak ya ada, tapi punya keyakinan lah yang bergabung pasti ada. Oke Bapak Ibu, saya paham di sini ya. Jadi Armada itu dagang real Bapak Ibu, khususnya tabungan bisnis nggak jelas, yang ngomong aja yang nggak jelas ya. Dagang apa Pak Harun? Produk-produk herbal. Apa herbal itu? Makanan kesehatan, suplemen, ada red coffee. Udah minum belum? Manfaatnya luar biasa. Red coffee itu Viagra Jawa. Kita tahu bapak-bapak yang mengalami minum red coffee. Pertama lemah, kedua loyo, ketiga letoy, keempat lunglai, kelima lemes. Apa enggak? Gue ngawur aku. Lemah, loyo, lunglai, letoy, dan terakhir apa ya? Lupa aku. Minum loh, Pak, coba deh. Ini gara-gara red coffee, Maerat bisa tutup loh ini. Iya nggak Bu Didi? Bu Didi kan daerahnya Maerat kan? Maerat nggak? Maerat itu temennya Mak Lampir. Yang tahu pasti ketahui, nggak tahu nggak apa-apa. Keren Bapak Ibu, Delistro, Masya Allah. Itu orang tua yang pinggangnya sakit, ngilu-ngilu, nyeri tulang, minum Delistro. Bapaknya, Masya Allah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang bilang jualannya susah, Anda belum nyoba, Pak. Coba red coffee itu Pak. Ini kalau lagi ketemu Bapak, kasih aja. Nih tak kasih apa ini, misalkan ke warung gitu ya. Mbak, bikin ini satu saset bikin jadi 7 gelas ya, misalkan. Nih tak traktir kopi andalan saya, dia minum, saya pasti ngubungin itu kopi apa tuh? Bisa pasti beli Pak kalau manfaatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak jualan red kopi itu susah, Anda belum mencoba aja Pak. Karena reaksinya itu nyata. Iya, jadi kita itu apa sih yang dijual? Produk herbal, frozen hijab. Ya, jadi produknya ada Bapak Ibu. Terus yang membedakan apa Pak dengan yang di luar? Yang membedakan adalah strategi marketingnya Bapak Ibu. Strategi marketingnya, cara jualannya. Kalau yang di Indomaret, Alfamaret, yang di pinggir jalan, toko sebelah rumah, itu cara jualannya adalah konvensional, tradisional. Tradisional gimana? Kolaan di pasar, harga murah, dibawa ke toko, naikin harganya, dijual ke pelanggan, kita selisih harga untung. Tradisional Bapak Ibu. Ya, tradisional paham ya.
konvensional. Punya toko satu, sekali tokonya tutup, bangkrut, selesai. Kalau Arminatuli, strategi marketingnya tidak konvensional, walaupun boleh Anda mengacara ini, cuma lama. Strategi marketingnya adalah satu, yaitu adalah networking. Kedua adalah online. Ketiga adalah spiritual. Makanya sekarang ada strategi marketing itu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kalau ini saya pakai strategi adalah 5.0. Nah, 5.0. Di sini ada yang pakar marketing. Kami 5.0. Kami pakai pendekatan spiritual. Kami bekerja sama dengan pusat. Ya, kami menjadikan para malaikat sebagai sales kami. Ini lihat cara kerja kami. Perhatian saya. Kita ini sebenarnya jualan produk kesehatan loh, Bu. Tapi yang saya omongin apa? Bapak Ibu jangan lupa ya, hari ini sudah sholat belum? Bapak Ibu jangan lupa ya, muliakan orang tuamu. Bapak Ibu jangan lupa ya, sudah sedekah belum hari ini? Bapak Ibu jangan lupa ya, maafkan masa lalu. Bapak Ibu, hari ini sudah bersyukur belum? Saya nggak ngomong produk, Pak. Saya nggak ngomong Red Coffee, Pak. Saya nggak ngomong Delistrum, Pak. Tapi nyatanya Bapak Ibu, bulan ini omset saya habis 20 miliar. Bulan ini omset saya, selama periode ini omset saya hampir 20 miliar. Saya nggak ngomong, Bu, Pak. Red Coffee yang emas jadi jos Bapak Ibu, WSS 12 yang ini. Hanya, itu 9. Nggak ngomong begitu. Coba perhatikan saya ngomong. Yang kita omongin apa? Saatnya keajaiban rezeki. Yang kita omongin apa? Yuk Ibu mulai sekarang pikirannya positif, hatinya dijaga, sikapnya berlian. Tahu produk kami laku Bapak Ibu? Ini aja yang daftar itu Masya Allah Bu, yang daftar dari mana saja daftar Bu. Coba pakai logika. Saya tidak ngomong produk loh. Saya tidak ngomong produk. Saya tidak banyak ngomong tentang potensi rezeki. Saya cuma ngomong tentang HPS. Saya ngomong tentang spiritual. Kenapa Bapak Ibu kok yang kasih banyak? Karena kami kerjasama langsung dengan pusat dan para malaikat jadi sales kami. Jadi sadar nggak sadar Bapak Ibu, sadar nggak Bapak Ibu tiba-tiba closing? Iya ya Pak Arun ya. Kok saya bisa kepikiran ya Pak Arun? Ya ini enggak. Ayo. Apa gara-gara bilang gabungan dengan ini? Kalau juga. Kalau sisi Bapak Ibu, tanya diri Anda, kenapa Anda memutuskan dulu gabung bersama kami? Saya tahu kan, tiba-tiba Pak Arun, saya lihat di TikTok ada DKR Pak Arun, saya ikutin Pak Arun, terus saya pelakon rapi maaf syukur, bener Pak Arun, saya bahagia, saya tonton Pak Arun, saya nggak pernah cek sekali ini. Nah itu Pak Arun, saya putuskan Pak Arun, saya gabung Arun diri dulu. Yang nyuruh siapa? Jadi enggak? Jadi marketing kita ini sudah 5.0 Bu. Canggih nggak kira-kira? Jadi yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita menggunakan strategi marketing yaitu networking online spiritual. Apa ya? Networking online spiritual. Networking itu apa? Membangun silaturahmi dulu. Network marketing. Network itu silaturahmi, marketing itu jualan. Jadi kita nggak menggunakan produk dulu. Orang itu kan dengan produk kabur Bapak Ibu. Ayo coba Bapak. Lihat TikToknya yang produk, nggak ada pengikutnya toh. Itu Bapak kok bikin TikTok ada gambar produk, mesti nggak ada yang follow. Nggak mungkin FYP. Karena orang itu kalau kenal produk, nggak suka Bapak Ibu. Coba Ibu Bapak ngumpul reuni sekolahan ngomong produk, Anda akan diblokir sama teman-teman Anda. Makanya benar adalah silaturahmi dulu. Istilah saya bangun interaksi, nanti terjadi transaksi. Nah, boleh ditulis ya. Bangun interaksi, nanti jadi transaksi. Kenalan dulu, tanya kabar dulu, puji dulu, dengerin dulu, bangun kedekatan dulu. Sudah saling percaya Bapak Ibu, udah deket, baru ngomong transaksi. Ini belum apa-apa, langsung kopi. Untuk teman itu, orang pergi Bapak Ibu. Ya, jadi bangun silaturahmi dulu, interaksi dulu ya. Online, ya sekarang udah online ya. Yang ketiga Bapak Ibu, spiritualitas. Spiritualitas itu bagaimana melakukan menjalankan visinya dengan marketing langit. Marketing langit itu bagaimana selalu saya sampaikan. Kalau Ibu Bapak pengen sukses, jaga HPS-nya. Pikirannya harus positif, husnudzon.
Ya, sikapnya harus yang terbaik, supaya sabar, ikhlas, syukur. Bukan angku ini dengki dongkol. Itu yang masih punya sifat ini dengki dongkol nggak akan sukses. Sikapnya terbaik, rendah hati, mau belajar, tawadhu, memuliakan. Bukan pas kepala, bukan sifat yang merasa bisa, ya nggak mau belajar. Ya, itu namanya marketing langit. Kedua, yuk rapikan dulu hubungan dengan orang tua kita. Ya, minta maaf dulu, minta ridho, Bu. Aku sekarang menjalankan paling negeri. Minta ridhomu, Bu. Temui pasangannya. Ma, Pak, aku minta maaf, Ma. Kalau ada salah, aku sekarang bisa Armina Deli. Mohon ridhonya, mohon dukungannya. Orang tua sudah ridho, pasangan ridho, Bu. Insya Allah bisa Anda sukses. Ini namanya marketing langit, Bapak Ibu. Dengan apa? Perbaikan HBS, dengan sedekah, ya, kemudian doa pasang ratu. Siapakah itu? Ibu dan istri. Ya kalau laki-laki berarti ya suami, itu aja. Keren nggak kira-kira? Ini kalau Ibu paham, ini marketing kita itu marketing tingkat dewa, Bapak Ibu ya. 5.0. Dahsyat ya. Jadi Bapak Ibu, paham sampai sini? Terus bagaimana Pak cara kerjanya secara simpel? Ya, cara kerjanya sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ya, tapi sebelum saya ngomong cara kerja Bapak Ibu, yang penting Ibu Bapak kalau mau di bisnis ini adalah yang pertama Ibu Bapak harus punya apa ya? Sifat pembelajar ya. Jadi Ibu Bapak kalau mau di bisnis ini harus punya sifat itu pembelajar. Insya Allah sukses Bapak belajar. Jadi Bapak mau belajar gitu lah. Jadi Bapak coba tanya, kenapa sih kok aku nggak berhasil ya Bapak Harun ya? Coba belajar. Harun kenapa sih kok nggak closing ya? Coba belajar. Harun kok yang lain ribet kok saya nggak, coba belajar. Jadi pembelajar gitu. Khawatir saya hari ini kita nggak sukses itu karena kita nggak mau belajar. Mau Bapak coba Ibu Bapak setiap ngajian ngopi pagi itu datang lebih awal, pulang akhir. Ngopi sore awal, ikut upskilling Bapak Ibu ikut. Nggak punya uang, utang itu loh. Anda mau jadi miliarder, upskilling jawabannya apa? Nggak punya duit, terus kapan punya duitnya? Bukan apa-apa Bu, saya pernah dalam posisi Anda hari nggak punya uang Bu. Dulu Bapak Ibu, saya punya utang banyak. Nggak punya rumah sendiri, masih ngontrak. Tiba-tiba disuruh training bayarnya jutaan. Coba, saya cuma bilang, Emah, ini kesempatan kita merubah nasib kita. Nah kalau setiap training kita nggak ikut, terus kapan kita kaya? Masa miskin terus gitu? Uangnya murah gitu. Gimana nyari? Gimana caranya? Pinjam ke, utang ke, waktu itu. Tapi itu saya bro. Demi apa? Demi saya pengen berubah Bapak Ibu. Sebab logika Bapak Ibu. Kita hari ini miskin, utangnya banyak, pengen sukses di Armina Daily. Ada acara training upscaling. Terus kita bilang, Pak, maaf gak ada duit. Apakah itu jadi solusi Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu mau belajar, terus gimana bisa sukses? Ini Bu, hari ini sukses. Bunda Ana sukses. Para peraih sukses. Mereka semuanya ikut upscaling Bu. Tanya. Ibu Bapak tanya mereka, tanya Mas Iko Purnomo, tanya Mbak Emi, tanya Kak Afri, tanya Ulia ini, tanya Mas Yoman, tanya Mas Jili, coba tanya pada bertanya. Boleh nanya enggak? Anda ikut upscaling? Ikut. Ini logika ya. Mereka yang orang sukses, mereka ikut. Kita yang belum sukses, enggak ikut. Kan aneh. Kan itu ada paket entrepreneur nggak bisa paket yang biasa. Kalau nggak bisa yang murah, tapi datang ke Jakarta. Yang penting Bu Bapak punya mindset itu apa ya? Memperjuangkan. Kalau enggak, kita nggak ikhlas ya kondisi ini Bapak Ibu. Ayo, upskilling ya untuk kupon 10 sudah selesai hari ini. Mohon maaf, tadi ada yang marah-marah sama saya. Pak Harun, gimana sih? Saya kan masih ada duitnya besok. Sekarang kupon 10 nggak ada. Udah lah Bu, emang kupon rezekinya Ibu. Kemarin udah saya beritahu nggak mau. Sekarang udah selesai saya dimarahin. Enggak sebelah itu. Kalau Ibu mau silakan, nggak apa-apa. Cuma kalau sekarang kuponnya 55 aja beruntung loh Bu. Dapat undian senilai totalnya hampir seperempat miliar Bapak Ibu. Berupa DP umroh dan produk-produk. Jadi Bapak yang hari ini belum daftar
upskilling, jangan gara-gara nggak dapat kupon 10 nggak daftar ya. Jangan ya, kan masih dapat 5 kan lumayan. Ya, tapi yang penting itu sebenarnya ya. Jadi kalau mau sukses jangan perlu terhadap ilmu. Wis toh, percaya sama saya. Ya. Ini saya bicara tentang Anda, bukan saya, Bu. Karena kami sudah sukses istilahnya gitu ya. Ini bicara tentang Anda, Bapak Ibu. Percayalah. Kami mengatakan upskilling itu bukan untuk membuat mitra-mitra kita menjadi bodoh, tidak. Biar pinter loh, biar cepat sukses. Tapi bayar loh. Nah kemarin kan nggak bayar, ngopi pagi nggak bayar, ngopi sore nggak bayar, DKR nggak bayar, training tiap hari bersama Dokter Virus nggak bayar, bersama saya nggak bayar, cuma bayar sekali aja loh, masa dimasalahin sih, benci aku. Ya. Kecuali setiap ngopi sore bayar, ngopi malam bayar. Sekali-kali yang bayar lah. Lagian itu kan pembicaranya udah dari luar. Yuk, mungkin Bapak Ibu ini kesempatan untuk menghadiri. Ya, jadi kalau mau sukses yang pertama punya tipe pembelajar. Nanti kalau mau belajar masih ngerti kok. Terutama yang dipelajari adalah marketing plan. Sebenarnya perusahaan ini tuh rezekinya itu rezekinya itu berapa sih? Cara kerjanya gimana sih gitu loh. Anda pelajari itu bisa kok. Oh iya. Jadi cara kerjanya begini, potensinya begini. Oh, oke, aku paham. Ya gitu maksudnya. Sering kali kita itu gini Bapak Ibu. Action gitu, udah action tapi nggak ngerti gitu. Jadi yang dilakukan itu nggak ngerti. Jadi apa ya? Melakukan sesuatu tapi kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Jadi harus paham Bu, ngerti. Yes, yang pertama harus mulai. Kedua, Bu, jadikan setiap masalah itu jadi tantangan, bukan ancaman, gampang ya. Dalam perjalanan bisnis ada masalah itu, masalahnya macam-macam ya. Paket belum datang lah, punya leader tapi leadernya nggak amanah, punya mitra yang mitranya pindah, semacam-macam lah. Pokoknya ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah ya, pasti ada masalah. Jadikan setiap penolakan itu jadikan masalah itu sebagai tantangan, bukan ancaman. Tipenya apa? Kalau Anda melihat masalah itu jadi tantangan, maka yang Anda responnya positif, Anda akan mau belajar, gitu. Anda makin semangat. Karena apa? Karena masalah dianggap tantangan. Tapi ketika masalah dianggap sebagai ancaman, maka Anda kabur. Ada penolakan, sebab aku berhenti aja lah Pak, ditolak terus. Karena Anda melihat penolakan sebagai ancaman. Ya, tiga ya. Masalah jadi tantangan. Maka Anda jadi pinter, jadi hebat, jadi luar biasa, jadi sukses. Masalah jadi ancaman, Anda kabur. Kapan suksesnya ya? Jadi karakter itu punya ini. Setiap masalah yuk kita hadapi. Nggak bisa nyelesain, temuin leadernya, temuin kami, yuk kita sharing. Ya, oke. Terakhir Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah paham bahwasanya Armina Daily ini adalah bisnis, sebenarnya cara kerjanya begitu mudah Bapak Ibu, sangat amat mudah sekali. Cara kerjanya cukup hadir, menghadirkan. Paham Bapak Ibu? Cara kerjanya cuma hadir, menghadirkan, bukan jualan, bukan presentasi, bukan ceramah, bukan motivasi. Halo, bukan banyak ngomong juga, kecuali saya ya, karena saya bicara. Jadi cara jualan kita, cara kerja kita itu hadir menghadirkan, Pak. Bukan jualan, kita jual nanti. Bukan presentasi, kita bukan pembicara kok. Bukan motivasi, emang itu motivator. Bukan ceramah, kita ini pesantren, bukan. Bukan banyak ngomong, emang kita jual jamu. Banyak mendengarkan. Tapi menghadirkan aja Bapak Ibu. Jadi gimana Pak Harun? Setiap kurikulum yang kita siapkan, hadir aja. Ngopi pagi, datang Bapak Ibu. Mulai besok saya mau datang Pak Harun dengan rapi Pak Harun. Seperti saya kerja di kantor. Saya akan mandi, saya akan pagi itu sudah sholat subuh, sedekah subuh, saya mandi, ya saya siap untuk belajar. Saya siap ilmu Pak Harun. Datang lebih awal, duduk. Nah, ini kerja ya, datang dari awal. Oke, selesai kerja 1 jam sudah, saya sudah bekerja. Ngopi sore, dengerin lagi. Awal waktu, akhir waktu. Namanya hadir, jadi hadirkan diri kita. Kalau Bapak Ibu sering hadir dan disiplin, kapasitas Bapak Ibu akan naik. Naik Bapak Ibu, akan pintar.
Amin ya. Hadir diri kita setiap kajian. Ada apa sekarang? Hadir. Ada talkshow? Hadir. Ada apa ya? Karena kita itu. Makanya ada yang bilang sama saya, Pak Harun itu kerjanya zamzum. Loh, Pak Harun itu zamzum. Loh, kerja saya itu zamzum. Pak, kerja gini aja penghasilan saya bisa 100 kali gaji Anda loh, Pak. Saya bilang itu. Saya dibilang Pak Harun itu zamzum terus. Menghina orang ini. Ini memang zamzum. Bukan kurang kerjaan. Kerja kita begini. Nah, ibu itu zamzum. Memang kerja kita zamzum. Bukan kurang kerjaan. Kerja kita memang zamzum. Ya, coba Bapak Ibu, coba hadirkan diri kita setiap kajian dan disiplin. Kenapa yang disiplin? Karena sukses itu kuncinya disiplin. Tahu nggak Bu? Kenapa gagal? Gagal besar itu berawal dari kegagalan yang kecil. Contoh, bangun tidurnya kesiangan. Itu gagal Bu, dah. Gagal kecil. Harusnya bangun pagi. Bangun pagi harusnya sedekah subuh, tapi enggak. Gagal lagi. Gagal kecil. Bangun pagi harusnya syukur. Tapi enggak ngelola, gagal lagi kan. Bangun pagi, bangun tidurnya gagal, sedekahnya gagal, syukurnya gagal. Acara ngopi pagi, telat katanya telat lagi kecil. Kecil, jadilah kegagalan besar. Jadi kegagalan besar itu nggak tiba-tiba Bapak Ibu. Makanya saya itu udah tahu, bakalnya gagal itu tahu. Zoom telat, aktivasi telat, upscaling nggak ikut, apalagi. Terus tiba-tiba ngomong Pak Harun, kok saya nggak sukses? Saya bilang, ya Anda yang nggak sukses. Itu kalau sukses saya pertanyakan. Ya. Jadi kesuksesan itu dibangun dari kecil-kecil. Bangun tidur, bangunnya pagi, sukses. Bangun pagi terapi syukur, sukses. Bangun pagi sedekah subuh, sukses. Bangun pagi ngopi pagi, tepat waktu, kamera DPS, sukses. Sukses, jadilah sudah besar gitu. Kemudian nggak bisa dibangun gagal, kemudian bisa nggak mungkin. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Jadi kegagalan hari ini adalah kegagalan kecil yang kita bangun tanpa sadar. Lalu cara kerja di Armina diri, yuk hadirkan Bapak Ibu diri kita, jiwa raga lo ya, bukan hadir handphonenya hadir, kameranya ditutup, orangnya tidur. Yang pintar handphonenya, makanya handphone disebut smartphone. Bukan semua itu. Kalau yang pintar, kitanya yang enggak. Jadi datanglah jiwa raga. Kedua, menghadirkan. Coba Bapak setiap kali BKM, hadirkan Salmit. Setiap kali training, hadirkan mitra Anda. Upscaling, yuk mitra-mitra, kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, ayo ikut. Pak Harun ikut, ayo ikut, gitu. Makanya kami ada pesan dari guru kami, siapa yang bisa mengerti mitranya paling banyak dia yang sukses. Siapa yang tidak bisa mengerti mitranya, Anda gagal Bapak Ibu. Berarti apa? Berarti Anda nggak diakui oleh mitra Anda. Berarti ini leader nggak bisa datangin mitranya, berarti Anda nggak diakui sebagai leader. Kenapa? Buktinya omongan Anda nggak didengarkan sama mitra Anda. Padahal mungkin kita nggak pernah peduli. Makanya Bapak hadirkan mitranya paling banyak di training, upskilling, ataupun itu sukses. Atau menghadirkan calmit di PKR, calon mitra. Coba Bapak Ibu, setiap PKR hari Senin Ibu datangin 100, minggu kedua 100, minggu ketiga 100, minggu keempat 100, pasti udah closing, nggak mungkin. Pasti jalan. Ayo, coba ya. Setiap PKR datangnya 50 sampai 100. PKR minggu depan datang lagi 10. Masih bawa tambah kemampuan untuk cara melakukan pakai hati. Maka Bapak nggak usah malu ngomong sama leadernya, ajarin aku untuk cara mendatangkan database. Kalau perlu datang ke Madiun, ajarin aku cara mengelola kolam. Ibu Bapak bisa menguasai ilmu mendatangin database, sang mengelola kolam. Nggak mungkin Bu setiap bulan gajian, pasti gajian minimal 10 juta ke atas lah. Kenapa ini kita nggak dapat komisi? Minggu pertama nggak menghadirkan, minggu kedua nggak menghadirkan, minggu ketiga nggak menghadirkan, minggu keempat nggak menghadirkan juga. Tiba-tiba WA saya, Pak Harun, mitra saya itu udah berkembang loh. Kok nggak ada komisi? Ada Ibu. Hadirkan diri kita setiap kajian. Oke. Menghadirkan mitra bisa pertemuan. Ya, hadir calon BKR. Udah Bapak Ibu, cuma gitu aja kerja saya.
Jadi saya hari ini bisa seperti ini, kerja saya itu nggak ruwet, Bapak Ibu. Kerja saya cuma hadir, menghadirkan, hadir, menghadirkan, hadir, menghadirkan, hadir, menghadirkan. Minggu pertama saya datangin 100 orang, tidak ada yang daftar, nggak apa-apa. Minggu depan saya hadirkan lagi orang yang berbeda. Minggu depan lagi nggak ada, hadirkan lagi, nggak apa-apa. Saya hadirkan lagi minggu depan lagi. Lama-lama ada yang closing. Tetap saya belajar. Kenapa sih kok nggak closing? Mungkin cara saya yang salah. Terus saya ngakui diri. Sehingga apa? Sehingga kita tahu, oh cara ngelola kolam itu begini ya. Oh cara follow up itu begini. Karena ya, saya Bapak kalau pengen keliling dunia, pengen punya penghasilan miliaran, pengen umroh tiap tahun, maka ilmunya adalah tadi. Punya sifat pembelajar, 2. Jadikan masalah menjadi tantangan, 3. Pintar menghadirkan. Mohon maaf Bapak Ibu, habis ini saya persiapan ke Uzbekistan, nanti ngopi pagi ngopi sorenya dari Uzbekistan ya, ya. Ada yang mau dibawa oleh-oleh? Ya ini ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada langsung atau apapun ya. Itunya Shiratal Mustaqim. Hari ini pulangnya agak cepat Bapak Ibu ya. Sekali-kali nyenengin mulutnya. Kalau pulangnya cepat itu biasanya muridnya itu yang betul ya, jadi pulang cepat karena Pak Guru ada rapat. Mohon maaf dari Pak ini guna Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya ilmu dari Pak Harun. Dengan cara yang mudah sekali untuk sukses di sini, beliau bisa sukses. Semoga kita semua juga bisa mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah, ngopi sore hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita menjalankan bisnis syariah di Armenia Daily menuju hidup sukses, sehat kaya berkah. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan mitra-mitra brilian dan mengembangkan asetnya di Armenia Daily menuju kesuksesan seperti para leader sukses lainnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.